مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله: وقيل إن جده ختنه صلى الله عليه وسلم يوم السابع واختلف في مدة الحمل به صلى الله عليه وسلم فقيل 9 أشهر وهو المشهور وقيل 7 وقيل 6 ويوم الاثنين يوم مبارك فقد جاء عند الإمام أحمد أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, beliau menyatakan ada pendapat bahwa sesungguhnya kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita masih tentang masalah khitan. Kemarin dari perspektif fikih kita sudah bahas. Maka sekarang dari perspektif tasawuf, Sayyid Maliki mengatakan sesungguhnya kakek Nabi yang menyunat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Sabi' ke-7. Di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Zawzi, Imam Az-Zawziyah Al-Qayyim. Ini kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau mengatakan ada 3 pendapat. Pendapat pertama, Nabi ketika lahir memang sudah tersunat dan tali pusarnya juga sudah terpotong dan dalam keadaan bersih, suci, tanpa ada noda, tanpa ada darah, dan auratnya itu tidak bisa dilihat karena bercahaya. Itu perspektif dari Al-Imam Ibnu Arabi, sebagaimana juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Segera ketika cahaya itu sudah begitu terang, maka mereka tutup dengan kain dan tidak sempat melihat. Bahkan ibu beliau tidak melihat auratnya, kata Ibnu Arabi, karena dijaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, hari ke-7. Jadi Nabi ketika lahir, kemudian hari ke-7 baru disunat oleh kakek beliau. Ini pendapat kedua, dan diberikan nama juga di hari ke-7. Nah, dari sinilah mazhab Syafi'i mengambil satu sunnah, hari bagi anak yang disunat itu paling bagus hari ke-7 menurut mazhab Syafi'i. Pendapat ketiga mengatakan ketika Nabi dibelah dadanya pertama kali di sisi Sayyidah Halimatu Sa'diyah, kurang lebih usia 6 tahun atau 6 tahun ke bawah. Ini tahunnya tidak disebutkan berapa tahun, tapi kira-kira di bawah itu. Ketika dibelah dada Nabi itu sekalian disunat oleh malaikat. Nah, ini pernyataan Al-Imam Syamsuddin Ibnu Zawziyah Al-Qayyim Ad-Dimishqi yang lahir 691 Hijriah, meninggal 751 Hijriah. Jadi ada yang namanya Al-Imam Ibnu Zawzi, ada yang namanya Al-Imam Ibnu Zawziyah, beda. Kalau Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi Abu Faraj Abdurrahman namanya, lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Pengarang kitab Talbisu Iblis, pengarang kitab Sifatus Safwah. Kalau Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim ini di Damaskus. Salah satu gurunya juga Ibnu Taimiyah menurut sebagian pendapat. Itu. Tapi berbeda dengan Ibnu Taimiyah dari beberapa sisi. Nah, kalau Ibnu Taimiyah memang pendapatnya banyak ditolak. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah itu mengatakan jangan dibaca kitabnya Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadithiyah. Sebaliknya beliau memuji Ibnu Arabi, bisa dilihat di kitab tersebut.
Namun Zauziyah Al-Qayyim memang diberikan kelonggaran sehingga banyak di dalam kitab-kitab para habaib itu banyak mengutip dari kitab beliau Madarikus Salikin. Artinya ada beberapa ulama dari kalangan habaib yang memasukkan beberapa nasihat dari beliau. Seperti kitab Al-Manhajus Sawi itu ada nasihat daripada Al-Imam Ibnu Zauziyah Al-Qayyim. Walaupun tidak semua diambil. Punya kitab Tazkiyatun Nufus namanya Madarikus Salikin. Itu sebenarnya kitab tasawuf. Cuma diganti namanya ilmu tazkiyah. Namanya berbeda tapi substansinya sama. Kitab beliau Madarikus Salikin. Kemudian di sini disebutkan sunat ini kata Al-Imam Al-Hambali, namanya Syekh Utsman Al-Hambali, punya kitab judulnya Hikmatu Tasri' wa Falsafatuh. Jadi tentang filosofi ibadah kita, mulai dari solat sampai haji. Di antaranya juga adalah ibadah yang diajarkan dalam syariat Islam adalah tentang kesucian. Dan khitan ini termasuk bagian daripada kesucian karena dia membersihkan kita punya kemaluan. Orang yang sudah khitan, potensi terkena penyakit kelamin jauh lebih rendah dibanding orang yang belum sunat. Itu sudah terbukti secara klinis. Tajribatun tibbiyah, sudah diuji coba. Kemudian juga ada kebersihan. Orang yang belum sunat itu akan menampung itu sisa-sisa air kencing, kotor. Tapi yang sudah sunat bersih dia. Sehingga tohara ini beliau katakan dalam kitab tersebut ada 4 tingkatan. Wa'alam anna toharata laha arba maratib. Bersuci itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, toharatul ajsad minal agdzar, mensucikan fisik kita dari kotoran, termasuk sunat. Semua bersih, fisik, pakaian bersih. Makanya selalu syarat solat selalu itu harus bersih, tempatnya, pakaiannya. Karena memang ini prinsip dalam Islam, kesucian. Fisik juga menjadi satu objek khusus yang dibahas di dalam Islam. Ada wudu, ada al-ghusl, mandi juga ada 2, ada mandi yang wajib, ada yang masnunah, yang sunnah. Tujuannya apa? Kebersihan secara fisik. Tingkatan kedua, taharatul ajsad minal dzunub wal atham, mensucikan fisik kita daripada dosa-dosa. Jadi dia semacam najis yang tidak terlihat, itu dosa. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, kitab beliau berjudul Al-Kabair, Az-Zawazir an Iktirafil Kabair, nama kitab beliau. Beliau kutip pendapatnya Al-Imam Abu Thalib Al-Makki, pengarang kitab Khutul Qulub, bahwa seluruh anggota tubuh ini kalau melakukan dosa itu seakan-akan ada najis atau kotoran yang menempel, cuma tidak terlihat oleh mata. Maka kesucian yang kedua adalah mensucikan seluruh anggota tubuh kita dari dosa. Namun kita manusia pasti berdosa, siapapun dia, kecuali para nabi, kecuali para aulia yang tingkatannya sangat tinggi. Sehingga dibuka ruang al-insan makanul khata wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Bertobat, bersih lagi, kata Nabi. Man aznaba dzanban, siapa melakukan satu dosa, ada titik hitam di hatinya. Titik hitam di hatinya. Fa in, kalau dia bertobat, fa in taba sukila dzalika kullu. Noda itu dihapus oleh Allah. Artinya secara fisik juga kalau dosa memang ada noda yang tidak terlihat, namun ketika kita bertobat Allah bersihkan lagi. Jadi toharanya kata Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau katakan tawadda'u bima'il ghaib. Wudulah kalian juga dengan air ghaib. Air ghaib itu apa? Kata sebagian para ahli kasyaf mengatakan makna dari air ghaib adalah taubat ilallah. Dengan taubat kepada Allah, dengan air ghaib tersebut menghilangkan najis-najis atau kotoran-kotoran yang menempel di fisik kita yang tidak terlihat oleh indera mata. Maka dibersihkan dengan taubat kepada Allah. Itu tingkatan kedua.
Tingkatan ketiga adalah taharatul qulub minadz-dzunub. Itu mensucikan hati dari berbagai macam dosa-dosa hati. Sehingga ada kitab khusus namanya Dawaul Qulub, obat hati. Satu kitab membahas bagaimana cara memperbaiki hati yang sakit. Dawaul Qulub. Nanti hati sudah sembuh, dikasih makan, kutul qulub. Ngasih asupan makanan biar dia sehat. Sudah sehat, dikasih cahaya. Kitab namanya Tanwirul Qulub, memberikan cahaya kepada hati. Karya daripada Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi. Kemudian yang keempat yaitu taharatul qalbi amma siwallah, mensucikan hati dari selain Allah. Nah, beliau sang muallif mengatakan hadhihi qulub al-anbiya wal mursalin. Kalau yang keempat ini khusus hatinya para nabi, para rasul. Sehingga mereka tidak sedetik pun lupa kepada Allah, tidak sedetik pun. Ada kitab Syarah Wasail Wusul namanya Muntahasul, mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang tidak pernah putus zikir seumur hidup. Seumur hidup 24 jam. Kenapa demikian? Karena Nabi tidur pun zikir. Tidur pun zikir. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangun dari tidur langsung sholat tanpa berwudu. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ini tidak wudu? Bangun dari tidur, pemahamannya bangun tidur batal wudu. Kata Nabi, aina yatanamani walakin qalbi la yanam. Dua mata tidur tapi hati tidak pernah tidur. Kalau hati tidak pernah tidur berarti zikir. Al-Imam Sahal mengatakan, ma min ma'asiyatin aqbah min nisyani hadzal rabb. Ini baru kelasnya para sufi. Imam Sahal Tustari punya guru itu Abu Yazid Al-Bustami dan juga Dzunun Al-Mithri. Abu Yazid Al-Bustami punya guru itu adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan tidak ada satu maksiat yang paling buruk seperti lupa kepada Allah. Itu untuk kalangan para asfiya. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya hati beliau tidak ada yang lain, hanya ada Allah, mamlu'ah billah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga demikian. Lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Seandainya dibukakan tabir di hadapanku, imanku tidak bertambah. Iman letaknya di mana? Di hati. Kenapa tidak bertambah? Sudah penuh. Sudah penuh kepada keimanan kepada Allah. Al-iman al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah ditetapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, diimplementasikan dengan amal. Nah, ini 4 tingkatan bersuci, dan khitan termasuk daripada tingkatan yang pertama tadi. Kemudian dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, disusun oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullah, menukilkan ucapan dari Imam Sahal Tustari. Beliau mengatakan at-taharatu ala thalathati aujuh. Bersuci juga ada 3 tingkatan dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, taharatul ilmi minal jahli. Bersuci menggunakan ilmu, menghilangkan kebodohan. Jadi kebodohan itu kotoran juga menurut Imam Sahal Tustari. Maka harus disucikan dengan ilmu, dengan belajar. Yang kedua, taharatu zikr minan nisyan. Mensucikan diri kita dengan zikir kepada Allah dari kotoran lupa kepada Allah. Dan yang ketiga, taharatul ta'ah minal maksiyah, mensucikan dengan taat kepada Allah dari kotoran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian daripada ajaran syariat Islam yang komplit, bukan hanya membahas secara fisik juga, tapi non fisik. Bukan hanya membahas tentang keindahan fisik, juga keindahan non fisik, keindahan hati. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solehatan. Ya Allah, jadikanlah ya yang di dalam ini baik, lebih baik daripada yang kelihatan. Namun jadikan yang kelihatan juga solehatan, baik. Itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan buat tanya jawab.